Selamat siang, Bu Ratna. Oh, Pak Irfan, selamat siang. Mari, silakan duduk. Bu Ratna lagi sibuk apa tidak? Bisa minta waktu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Tidak, Pak. Tugas-tugas saya sudah selesai hari ini. Wah, sepertinya kok serius sekali ya. Bicara tentang apa ini kita nanti? Ini Bu, saya ingin di coaching sebentar oleh Bu Ratna. Oke, baik. Semoga nanti bisa membantu dan mencerahkan ya, Pak ya. Oh iya, sebelumnya saya ingin tahu tujuan Pak Irfan ini harapannya apa ya dalam pembicaraan hari ini? Tujuan yang saya harapkan itu saya bisa menemukan ide-ide atau solusi tentang permasalahan saya dalam mengajar, Bu. Oh, iya Pak Irfan. Ide-ide dan solusi penyelesaian masalah seperti apa yang Bapak harapkan? Bisakah Bapak mendeskripsikannya? Saat saya mengajar di kelas 1, nah ini saya kesulitan mengondisikan anak-anak, Bu. Banyak anak-anak yang suka jalan-jalan atau keliling kelas. Ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya sampai tertawa dengan suara yang kencang. Nah, saya ingin suasana kelas itu menjadi kondusif, Bu. Oke. Lalu menurut Pak Irfan, apa yang menyebabkan anak-anak tersebut suka jalan-jalan, suka ngobrol sendiri, dan tidak memperhatikan Pak Irfan saat Pak Irfan menjelaskan pelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran itu menjadi tidak kondusif seperti yang Bapak harapkan? Eh, Sepertinya mereka bosan, jenuh dengan cara saya mengajar. Bisa jadi mereka juga tidak tertarik dengan metode belajar yang saya gunakan. Karena selama mengajar di kelas 1, jadi saya hanya menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, dan mengerjakan latihan soal yang ada di LKS. Oh, begitu. Baik. Oke, mereka itu suka jalan-jalan, ngobrol-ngobrol karena kurang tertarik ya, sama Ya, dalam cara dan metode dari Pak Irfan saat mengajar. Karena memang kelas 1 itu usia di mana anak-anak itu banyak ingin tahu dan rasa ingin tahunya itu tinggi. Mereka suka gerak ya, jalan di ya, ya, Bu. wariwi, lari sana sini seperti itu. Dan anak-anak pun suka kegiatan yang aktif kalau usia-usia kelas 1 seperti itu. Karena masih transisi antara dari TK menuju ke SD gitu. Oke, lalu apa yang bisa Pak Irfan lakukan supaya mereka itu bisa menjadi tertarik dan suasana kelasnya itu menjadi lebih kondusif? Ini beratnya. Nah, saya ingin menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan menarik untuk anak-anak. Wah, luar biasa ini ya. Ide yang bagus, Pak. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan menarik. Nah, lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan menarik itu, menurut Pak Irfan itu seperti apa? Banyak sekali, Bu. Pertama, saya akan ubah posisi bangku menjadi kelompok yang bervariasi, melingkar seperti itu ya. Kemudian memasang media-media pembelajaran berupa gambar atau alat peraga di dalam kelas. Nah, saya akan menggunakan metode belajar yang menarik dan menyenangkan dengan berbagai permainan, memanfaatkan media belajar yang ada di kelas ya, seperti menampilkan video-video edukasi, menggunakan alat peraga, mengajak ice breaking di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran, dan sekali-kali belajar di luar kelas. Ya, wah keren itu Pak, menarik sekali ya. Nah, Pak Irfan akan tadi
saya mendengar akan mengubah bangku atau posisi bangku yang bervariasi ya, dan membuat kelompok. Nah ini juga nanti sepertinya bisa membuat anak tidak bosan dan tidak penasaran, aku itu mau duduk di posisi mana ya, aku mau duduk dengan kelompok mana ya, gitu, sehingga mereka bisa mengurangi lebih riwi-riwi sepertinya ya. Pak Irfan tadi juga mengatakan kalau memanfaatkan media pembelajaran yang ada di kelas. Bahkan jika belum ada, Pak Irfan akan memasang ya Pak ya, menempatkan itu supaya anak itu juga tertarik, biar semangat lagi belajarnya. Nah, ada juga mengemas belajar itu dengan dalam bentuk permainan. Nah, ini juga yang sepertinya akan ditunggu-tunggu anak-anak ini Pak, terutama kelas 1 ini ya. Mereka akan bergerak aktif gitu ya. Oke. Nah, dan hal ini juga bisa mendorong mereka untuk lebih perhatian ya kepada Bapak Irfan saat Bapak Irfan nanti menyampaikan materi gitu. Nah, saya kira ini sudah keren loh Pak untuk ide-idenya ini. Nah, lalu kira-kira Pak, kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Rencana saya sih sepertinya mulai besok Bu. Saya akan memulainya metode apa yang saya sampaikan tadi. Ya, gitu ya Pak. Besok ya. Wah, saya antusias ini Pak. Saya sudah tidak sabar ini. Saya mendukung sekali ya untuk ide-ide yang Bapak munculkan tadi. Ya, jadi besok akan dimulai. Nah, setelah ini Pak, untuk Bapak sudah mengetahui, menemukan ide-ide, menciptakan kelas yang kondusif. Lah, dan apa sih komitmen dari Bapak Irfan sendiri supaya rencana ini yang sudah Bapak susun, ide-ide yang sudah muncul ini bisa terlaksana Pak? Terlaksana dengan maksimal tentunya. Tentunya saya akan memotivasi diri saya sendiri ini untuk terus mengembangkan diri saya. Kemudian saya juga memiliki rencana untuk berkolaborasi dengan rekan guru, belajar dari guru-guru senior, sharing pembelajaran yang menarik, Ratna. Iya, memang benar ya Pak ya, untuk kolaborasi, rasa ingin tahu, banyak belajar itu memang penting. Nah, wah tidak terasa ya Pak, percakapan kita itu sudah panjang lebar, sudah hampir di ujung ini. Nah, sebelum kita menyudahi percakapan ini Pak, apa sih yang sudah Pak Irfan dapatkan dari pembicaraan dari awal sampai akhir ini Pak? Yang sudah Pak Irfan dapatkan dari ini? Yang saya dapatkan, yang semula di awal saya bingung di cara mengondisikan kelas supaya kelas kondusif, sekarang jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, ide yang baik yang sudah dibicarakan ini nanti bisa langsung saya implementasikan dalam pembelajaran, dan tentunya ini saya tidak bisa melakukan sendiri. Saya perlu adanya kolaborasi dan juga semangat untuk mengembangkan diri bagi diri saya. Oke, semangat dan sukses ya untuk Pak Irfan. Kalau begitu kita akan ketemu lagi Pak minggu depan. Saya tunggu kabar baiknya. Saya ingin tahu perkembangan murid-murid Pak Irfan ya, terutama murid-murid kelas 1. Selanjutnya setelah Pak Irfan melaksanakan ide-ide keren tadi ya. Oke. Ya baik Bu Ratna, terima kasih banyak untuk waktunya, dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih juga Pak Irfan. Selamat siang Bu Ratna. Selamat siang Pak Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ratna? Sehatkah? Puji Tuhan sehat Pak. Pak Irfan sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga sehat Bu. Tapi ini saya amati Bu Ratna kelihatan tidak bersemangat dan kurang ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah ya Bu? Itulah Pak, sebenarnya itu saya memang ada sedikit masalah. Namun tuh saya bingung
mau mengutarakannya kepada siapa atau kemana. Kira-kira apakah Pak Irfan ada waktu untuk ngobrol sebentar? Mohon maaf loh Pak, seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Nah, kebetulan hari ini saya kosong dan Bu Ratna tidak mengganggu waktu saya kok. Oh gitu ya Pak ya, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Irfan, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya gak bisa tenang Pak. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang membuat Bu Ratna harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah nanti saya menceritakan masalah ini kepada Bapak. Oh, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Ratna dapatkan? Saya berharap juga dapat solusi Pak dari masalah yang saat ini saya alami. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Silahkan diceritakan. Pak Irfan, ingat tidak? Beberapa hari yang lalu itu, kepala sekolah melakukan supervisi. Melakukan supervisi di kelas-kelas. Ya, waktu supervisi itu, saya itu mendapat teguran, Pak, dari kepala sekolah. Oh iya, saya ingat. Tapi ngomong-ngomong bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Ratna mendapat teguran tersebut? Menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius, Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa ya, Bu? Itu, Pak. Ibu kepala sekolah itu mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Proses pembelajaran yang bagaimana ya, Bu? Apakah Bu Ratna dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi, sepertinya itu beliau kurang berkenan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku paket. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ratna terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya itu menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, referensi, perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Selama ini kira-kira apa saja yang Bu Ratna lakukan dalam proses pembelajaran? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan. Nah, kenapa Bu Ratna tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum kok Pak, selama saya memberi pelajaran pada mereka. Sebenarnya itu sudah bagus ya Bu Ratna. Kemudian soal output menurut Bu Ratna, bagaimana hasilnya saat Bu Ratna mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam. Dan belajarnya pun itu juga berbeda-beda. Oh, iya ya Pak. Betul juga loh Pak. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana? Dan selama ini
Menurut saya, masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya juga kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks atau buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu. Jadi supaya Bu Ratna menggunakan sumber belajar dengan teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, lalu setelah Bu Ratna bercerita ini, nah sekarang bagaimana perasaannya? Iya Pak, terima kasih ya Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Ya, Bu Ratna. Jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Ratna merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Ratna itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bu Ratna, mungkin Bu Ratna memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa agak tersinggung. Seperti itu. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Pak? Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Ratna bisa merefleksikan dan siapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bu Ratna dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bu Ratna sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Ratna dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan ya. Ya Bu Ratna, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, lalu apa rencana Bu Ratna selanjutnya? Saya berniat menemui beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Mungkin beliau akan memberikan solusi juga pada saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Ratna lakukan? Ada Pak. Kemudian untuk terkait proses pembelajaran, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks lagi. Saya akan memanfaatkan buku paket lagi, Pak. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Ratna selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan, juga masih tetap akan saya lakukan. Tetap saya gunakan, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kemudian kebutuhan belajar pada murid. Gitu Pak. Wah, luar biasa karena langkah penyelesaian yang Bu Ratna ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, syukurlah ya Pak ya. Jadi sekarang saya mulai merasa lega. Karena jujur saya awalnya takut dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, Pak. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya. Ya, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya, Bu Ratna sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Ratna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Pak. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi, saya akan lakukan, Pak. Tatap muka ke depan, dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian, saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Secepatnya, saya juga akan menghadap ke kepala sekolah. Ya, Bu. Terima kasih
Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Ratna dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Ratna tersebut? Nah, untuk masalah ini, Pak, masalah dukungan ini masih dalam pemikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dulu dengan teman-teman guru lainnya, sehingga barangkali bisa sama-sama saling mengingatkan gitu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Ratna. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Ratna dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Pak. Dan terima kasih banyak ya atas waktu dan semuanya, Pak. Baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya ini merasa lebih tenang, lebih lega, dan semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada para murid kita. Ya, sama-sama Bu Ratna.